Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-40. Kitab Yeremia pasal 40 dengan perikop Yeremia tinggal pada Gedalia dan masa Gedalia menjadi gubernur dan pembunuhannya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya. Di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang, lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi, jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan, yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat. Atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah. Kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismael bin Netanya,
Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa itu, dan Yezanya, anak orang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri, aku menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan dan minyak. Kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain, mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mispa. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan, amat sangat banyaknya. Pada suatu kali, Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa, dan mereka berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa Baalis Raja Bani Amon telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau?" Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, "Baiklah, aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa." Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-40. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang teguran Tuhan melalui mereka yang tidak percaya dan nasihat kepada setiap orang yang belum mau mengadakan perubahan dan tetap cinta kepada hal-hal yang jahat dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yeremia 40 ayat 2 dan 3 dengan bunyi nas, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, kita tidak pernah tahu siapa yang sedang mengawasi dan memperhatikan seberapa baiknya kita mengikuti Tuhan atau tidak. Mereka itu adalah orang-orang yang belum percaya. Kadang-kadang orang yang belum percaya lebih tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Tuhan lebih dari umat-umat Tuhan itu sendiri. Mengapa? Jawabnya adalah karena kebanyakan dari umat-umat Tuhan hanya pandai memperkatakan firman atau dengan istilah omong doang, tapi praktik hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran yang mereka miliki. Dan itulah hal yang menyebabkan seorang Babilonia, kepala pasukan pengawal
mengatakan perkataan seperti ini. Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Terang besar Alkitab Yeremia 40 ayat 2 dan 3. Sahabat-sahabatku, sahabat surgawi, meskipun menyakitkan untuk dikoreksi dengan cara seperti itu oleh orang yang tidak percaya, tapi kadang ini diperlukan juga oleh umat-umat Tuhan agar mereka ditunjukkan bahwa mereka yang telah mendengarkan, mempelajari, dan memiliki kebenaran Allah harus hidup sesuai dengan terang yang mereka peroleh. Begitu juga dengan kita umat-umat Tuhan di era modern. Ketika hidup kita melenceng dari standar kebenaran Allah dan kita ditegur oleh mereka yang belum percaya, bolehlah kita mendengar sambil introspeksi diri. Karena sebenarnya, selain mengingatkan kita, Tuhan juga hendak berbicara kepada mereka. Kita harus mengakui bahwa kita perlu lebih setia lagi dalam mengikuti Tuhan. Ini memberi kita kesempatan untuk mengucapkan rasa terima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidup kita, dan oleh menggunakan situasi yang buruk, Tuhan mau juga menolong orang-orang yang tidak percaya supaya menyadari bahwa Tuhan rindu menjangkau mereka. Mudah-mudahan mereka mau mengakui bahwa mereka tidak jauh dari kerajaan Allah, berdasarkan terang besar Alkitab Markus 12 ayat 34. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, Nabi Yeremia memiliki izin untuk mengatur dirinya sendiri dan ia dapat pergi kepada Gubernur Gedalia, gubernur negeri di bawah Raja Babilonia, dan bebas tinggal bersamanya atau mengikuti kepala pasukan pengawal itu. Lalu bagaimanakah keputusan Yeremia? Apakah ia dapat bertindak benar dalam keputusan ini? Sebab kepala pasukan pengawal memberinya kebebasan. Sahabat-sahabatku, sebagai manusia bila disuruh memilih, pasti mereka akan cenderung memilih situasi yang paling nyaman untuknya. Demikianlah Yeremia memilih untuk pergi kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, gubernur itu, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu, berdasarkan ayat yang ke-6 Yeremia pasal 40. Sahabat-sahabatku, Yeremia tidak pernah dalam nubuatnya berbicara tentang hari-hari baik bagi orang-orang Yahudi. Yang ada hanyalah akan datang masa penawanan dan sesudah itu akan ada pemulihan. Tapi seberapa cepat harapan ini terwujud? Jawabnya adalah ketika Allah memulai penghakiman, maka ia juga akan mengakhirinya. Tapi kesombongan, ambisi atau balas dendam masih mempengaruhi hati manusia. Mereka membentuk rencana baru. Siapa sangka setelah kehancuran Yerusalem, pemberontakan baru akan segera muncul kembali? Oh, ternyata mereka yang jahat tidak berubah. Mereka malah mengadakan konspirasi pembunuhan berencana terhadap Gubernur Gedalia. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, bagaimanakah dengan umat-umat Tuhan yang masih suka merancang perkara-perkara yang jahat bagi sesamanya, yang masih suka mencintai perkara-perkara duniawi, yang masih suka menyimpan dosa-dosa, masih suka berbuat hal-hal yang jahat? Himbauan Tuhan kepada mereka dan kepada kita semua melalui pena ilham ilahi roh nubuat Maranatha Tuhan Datang halaman 298 alinea kedua mengatakan, jika sekiranya mungkin bagi kita diterima masuk sorga sebagaimana keadaan kita sekarang, berapa banyak dari antara kita yang dapat memandang Allah? Untuk itu sekaranglah waktunya bagi kita untuk membasuh dan menyetrika. Inilah waktunya kita harus membersihkan jubah tabiat kita dalam darah anak domba. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 20. Tidakkah kita mau membuang dosa-dosa kita itu? Sahabat-sahabatku, untuk menutup Yeremia pasal yang ke-40, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Dan renungkanlah setiap perkataan dari doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, beri kami hati yang baru dan pikiran baru yang di dalamnya ada kelahiran baru, hidup yang diperbaharui. Karena Engkau berkata, kami tidak dapat melihat kerajaan sorga tanpa itu. Tolonglah kami Tuhan, untuk memandang hanya kepada anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia ini. Dan tolong kami untuk dapat membasuh jubah tabiat kami di dalam darahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom.